Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kita lanjut Freestyle Chess Code Challenge 2024, turnamen over the board yang berlangsung di Jerman, yang memasuki hari kedua kawan, di mana turnamen ini ada dua sesi, yaitu sesi permainan catur 960 dengan format round robin atau single round robin kawan. Artinya ada 7 game yang akan dimainkan oleh pemain, dan sesi ini sudah selesai dimenangkan oleh Nordibek Abdussatrop. Tak terkalahkan kawan, 4 kali menang, 3 kali remis dengan 5,5 poin, diikuti Kemmer, Caruana, Alireza Firoza. Magnus berada di posisi kelima, hanya mampu memetik 2 kali kemenangan kawan, dan juga Ding Liren sebagai juara dunia ini terburuk kawan. Tak memetik kemenangan satupun, 6 kali kalah, 1 kali remis. Nah, hasil di sesi permainan catur 960 ini menentukan posisi para pemain yang akan bertemu di permainan klasik atau standar dengan format knockout, yaitu Nordibek Abdussatrop posisi pertama akan berhadapan dengan posisi ke-8, posisi kedua akan bertemu dengan posisi ke-7. Berikut inilah bracketnya kawan. Lebih lengkapnya, Ding Liren akan bertemu dengan Nordibek Abdussatrop, Alireza Firoza akan bertemu dengan Magnus Carlsen kawan di bracket D, dan Caruana bertemu dengan Gukes di bracket C kawan, dan seterusnya nanti sampai ke final kawan. Kita tunggu saja. Nah, untuk game yang akan kita ulas ini, kita akan ulas 2 pecatur terbaik saat ini kawan. Ding Liren sebagai juara dunia saat ini bertemu dengan pecatur nomor 1 saat ini, yaitu Magnus Carlsen. Oke, tak perlu kita perpanjang masalah profil kedua pemain kawan. Kawan-kawan sudah banyak yang tahu seperti apa permainan mereka berdua di turnamen-turnamen sebelumnya. Ya, penampilan Ding Liren ini setelah menjadi juara dunia kurang meyakinkan kawan, di mana dia baru turun gunung setelah tata stil, juga posisinya kurang bagus. Sekarang mencoba peruntungan di turnamen ini, tapi sayangnya di permainan catur 960 cukup buruk kawan. Kalah terus, hanya 1 kali remis. Oke, Magnus pegang hitam, Ding Liren pegang putih, mengawali dengan pion F4. Tak perlu saya jelaskan catur 960, kalian sudah paham. Pion F5 kawan, buka akses bagi gajah masing-masing di sini. Nah, pion C4, pion D4 ataupun pion A4 menurut Stockfish bagus. Ding Liren memilih dengan pion C4, Magnus Carlsen hanya dengan pion C6. Dia coba tahan di sini kawan. Diagonal terang panjang yang akan dibuka oleh Ding Liren. Dengan pion G3, Magnus juga buka akses diagonal gelap panjang gajahnya dengan pion G6. Nah, di sini satu-satunya langkah yang kuat kawan ada dengan pion A4. Pilihan kedua, ya tentu saja pion pusat kawan. Untuk segera mempercepat kuasai ruang pusat kawan dengan beberapa pion. Ini langkah yang kuat juga. Tapi Ding Liren memilih dengan pengembangan kuda ke D3, yang menjadi masalah. Untuk mempercepat pion ini didorong maju akan terhambat oleh kuda di petak D3. Magnus juga melakukan hal yang sama. Langkah yang bagus juga seperti pion D6 ini bagus juga kawan, atau pion A5 kalau kalian ingin bermain. Langkah kuda D6 ini masih direkomendasi engine kawan, langsung menyerang pion dengan gajah ataupun kuda. Backup dengan pengembangan kuda ke E3. Magnus juga mengembangkan kuda ke E6. Nah, di sini satu-satunya langkah yang kuat adalah pion A4 kawan menurut engine. Tapi Ding Liren memilih untuk kuda bergerak ke pusat ke E5 untuk mencoba menekan pion ini ataupun ya menjaga area-area terang ini kawan. Apakah nanti ada opsi pengorbanan di diagonal ini ataupun menantang untuk pertukaran gajah sikat kuda yang ada di peta E5 ini kawan. Kita lihat saja. Dan di sini langkah yang terkuat menurut engine adalah kuda ke E4. Kalau disikat oleh gajah, tentu kalian akan rugi kawan untuk pertukaran saat ini. Kemungkinan setelah kuda ke petak E4 ini, kalau engine yang main akan bermain dengan pion D3, kuda lari ke sini kawan. Kalau pion ini dorong lagi, ya bisa ancam kuda putih, bisa kembali ke petak E4 juga bisa. Magnus memilih dengan pion G5. Kalau pion pukul pion, tentu kuda jatuh. Balasan dari Ding Liren dengan pion C5 untuk ancam kuda. Magnus mendahulukan pion G pukul pion F4. Temponya juga ancam kuda masing-masing kawan. Dan pion G ambil balik pion F4 untuk dukungan kuda, tapi langsung dicaplok kembali oleh kuda hitam. Kuda dalam posisi terancam sekarang. Terlihat untung 1 pion, tapi pion ini juga rentan kawan. Setelah kuda ini pindah tidak menjaga pion, bisa jatuh pion.
Kalau di sini tadi kalian memilih untuk mendahulukan pion C ambil kuda D6 kawan, masalahnya di sini. Pion F ambil kuda E3. Nah, kuda kalian kena serangan sekarang, tidak ada pick up kawan, tidak ada tempo. Stockfish menyarankan kuda ke C4 yang terkuat. Kalau jalur ini yang kalian pilih, tetap kawan, ancamannya menteri bisa berada satu diagonal untuk ancam di diagonal gelap panjang, diikuti kuda ataupun pion juga bisa melanjutkan untuk ambil pion D2 dan akan kehilangan satu pion kalian kawan. Kalau tadi dengan langkah Stockfish, dengan langkah pion ambil kuda C3, kuda C4 untuk coba rebut pion di sini kawan. Nah, bisa berlanjut dengan langkah pion pukul pion, kuda ambil balik di sini ancam benteng, menteri bergerak ancaman skakmat, benteng naik, kuda bergerak ancam benteng, sama-sama mendapatkan benteng di sini kawan. Nah, berlanjut seperti ini. Bisa berlanjut seperti itu kawan. Oke, kembali lagi ke langkahnya. Tapi tetap kawan, memberikan inisiatif hitam lebih cepat untuk keluar menyerang. Kalian lanjutkan sendiri, Raja Caplok Kuda. Kita kembali lagi ke permainan aslinya. Jadi Dingliren memilih dengan pion G pukul pion F4 terlebih dahulu, kuda ambil balik pion F4. Nah, di sini pion D4 terlebih dahulu untuk backup kuda kawan. Nah, setelah kuda mundur ke peta F7 menantang pertukaran diladen juga ambil balik dengan gajah terang, baru kuda ambil pion F5. Sekarang jumlah pion kembali setara. Permainan berlanjut dengan langkah gajah bergerak ke peta G6 untuk coba pin kuda di sini. Nah, di sini ada pion E4, backup kuda, dilanjut Magnus dengan pion D5. Menteri ke F8 kawan yang terkuat, tapi memilih dengan pion D5 untuk memperlemah pion yang di sini. Diambil menggunakan N-Pasen oleh Dingliren. Pion E ambil balik pion D6, tetap akan didorong lagi rasanya pion ini untuk memperlemah posisi pion ini kawan, karena posisi raja juga dalam posisi kena tekan dari gajah terang hitam. Stockfish menyarankan pion A4 kawan, berikan jalan bagi benteng kalau cepat ingin keluar ataupun raja untuk menghindari diagonal terang kawan, tapi memilih kembangkan gajah gelap ke peta F2. Dingliren sepertinya ingin membuat ancaman bagi menteri. Nah, menteri bergeser ke F8, lanjut Magnus untuk mencoba mendapatkan pion di sini nanti. Backup oleh menteri ke G4, Magnus bertukar gajah sikat kuda. Nah, ambil balik oleh menteri, terjadi pertukaran menteri langsung kawan di langkah ke-16 ke-17. Kalau kalian memilih kuda di sini kawan, coba lihat. Gajah akan ambil pion ini kawan. Setelah ambil balik, putih akan kalah. Oleh karena itu, memilih untuk ambil gajah dan pertukaran menteri terjadi tadi. Kemudian, rokade panjang dipilih oleh Magnus, rokade sisi kanan kawan. Langsung untuk mempercepat bentengnya aktif serang pion. Jadi kalian tidak bisa mengikutinya kawan sekarang, karena pion dalam tawanan tentu pion akan jatuh. Jadi pertahankan pion terlebih dahulu, dan di sini ada pion D5, paksa gajah mundur. Gajah mundur ke C2, diikuti kuda ke H3. Coba ancam gajah agar meninggalkan pion ini kawan, pion bisa jatuh. Dan kalian tidak bisa lagi untuk rokade kawan, karena posisi raja berada di peta G1. Karena ada kuda, tidak bisa rokade sisi kanan. Stockfish menyarankan melepaskan gajah ini bergerak ke peta H4 yang terkuat. Nanti disusul dengan pion A4, tapi memilih dengan langkah benteng F1. Kuda sikat gajah F2, ambil balik oleh benteng. Gajah ambil pion D4 ancam benteng. Benteng G2 skak, raja naik ke F7. Baru sekarang rokade kawan, sisi kiri. Dingliren langsung aktifkan benteng untuk ancam gajah. Magnus memilih menantang pertukaran benteng di peta G8. Nah, benteng bergeser ke E2. Lanjut Dingliren menolak pertukaran. Magnus untung satu pion tadi, pion lemah jatuh oleh gajah kawan. Gajah dipertahankan untuk blokade laju pion di peta F6. Ada benteng DE1 dobling kawan. Di sini benteng diangkat naik ke peta G4. Lanjut Magnus. Dukungan bagi pionnya kah? Ataupun persiapan dobling juga untuk segera untuk menantang pertukaran benteng di baris pertama. Di sini benteng diangkat naik ke peta E6. Nah, ada benteng G2 ancam pion. Benteng 1 naik kawan, dan Magnus Carlsen meladeni pertukaran benteng. Kemudian benteng keluarkan ke lajur G oleh Magnus. Di sini ada gajah berkembang ke peta D3. Benteng G4 lanjut Magnus, siap digeser untuk hentikan laju pion ini kawan.
Magnus dalam posisi kemenangan dengan unggul materi 1 pion dan posisi bentengnya sangat bagus, posisi rajanya juga bagus, menjaga 2 lajur yang terbuka penuh ini kawan. Sudah dikontrol semua oleh raja kawan. Mau peta ini, semua di sini sudah dikontrol, tidak memberikan kesempatan bagi benteng putih ini menusuk di baris belakang. Raja naik ke C2, benteng H4, posisi pion dalam tekanan kawan. Bisa diikuti gajah reposisi nanti untuk mendapatkan pion yang di sini sulit dipertahankan oleh Ding Liren. Pion B3, hindari ancaman gajah. Gajah bergerak ke E7, tidak mungkin bergerak ke peta E5 karena ada benteng ke E7 dan siap untuk hajar pion di sini. Benteng F2 dan gajah C5 terlebih dahulu oleh Magnus sebelum reposisi untuk mendapatkan pion yang di sini. Percuma juga kawan. Kalaupun benteng ini tetap dipertahankan, ambil contoh bergeser ke peta G2. Nah, gajah ini bisa juga bergerak ke sini kawan. Ini dalam posisi terancam. Pion F6 kah? Terserah kalian. Posisi pion akan tetap jatuh. Atau kalian mempunyai ide yang bagus lainnya seperti apa? Silahkan kalian otak-atik sendiri. Apakah raja ini langsung hentikan laju pion terlebih dahulu? Memang biasanya dalam permainan gajah gelap versus gajah terang kebanyakan remis kawan. Tapi perlu diingat ada benteng yang menjadi pembeda. Walaupun unggul 1 pion ataupun 2 pion dalam permainan endgame gajah terang versus gajah gelap biasanya akan menghasilkan permainan remis. Tapi posisi pion-pion Magnus Carlsen ini juga sangat bagus kawan ketimbang posisinya Ding Liren. Sudah sangat logis bagi Ding Liren, dia menyerah di langkah ke-32 saat Magnus gajah C5. Oke, itulah kawan permainan dari Magnus Carlsen menghadapi Ding Liren di game kelima kawan. Semoga permainan kedua pemain bisa menghibur kalian. Kita tunggu saja babak knockoutnya. Nanti Magnus akan bertemu dengan Ali Reza. Ding Liren akan berhadapan dengan Nordibek Abdus Satrov pada permainan standar 90 menit. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.